Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Saputra, NIM 200803102047. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat bisnis. Rapat bisnis adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun non-formal, untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Rapat pengertian luas, rapat dapat menjadi sebuah permusyawaratan yang melibatkan banyak peserta dan membahas banyak permasalahan penting. Rapat pengertian sempit, rapat dapat berupa diskusi yang hanya melibatkan beberapa peserta dengan pembahasan yang lebih sederhana. Dalam subbab ini, hal-hal yang berkaitan dengan permusyawaratan tidak lagi diuraikan dan lebih kepada rapat dalam pengertian umum atau sederhana. Secara teknis, rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok resmi yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak koordinasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat bisnis merupakan alat untuk mendapatkan mufakat dan melalui musyawarah kelompok. Rapat merupakan media yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Yang selanjutnya adalah tujuan rapat. 1. Untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi. 3. Sebagai sarana koordinasi. 4. Agar peserta dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang dikemukakan. Selanjutnya adalah jenis-jenis rapat. Rapat terdiri atas beberapa jenis, tergantung cara pandangnya atau segi peninjauannya. 1. Berdasarkan jenis menurut jenisnya, rapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Rapat resmi, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah yang sangat penting. Peserta rapat sebelumnya mendapat pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat undangan. Yang kedua, rapat tidak resmi, yaitu rapat yang diselenggarakan oleh pemimpin dengan stafnya, serta diadakan di ruang kantor pimpinan atau ruang rapat untuk membahas masalah yang mendesak, atau terjadi tiba-tiba pada rapat ini. Biasanya terjadi diskusi dan tukar pendapat, atau informasi untuk mengakrab pimpinan dengan sifatnya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan tujuan. Rapat penjelasan teknik konferensi adalah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anggota tentang kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan organisasi tentang prosedur kerja baru untuk mendapatkan kesenangan kerja. Rapat pemecahan masalah Problem Solving Conference adalah rapat yang bertujuan untuk mencari pemecahan masalah tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah rapat perundingan. Negotiation Conference adalah rapat yang menghindari timbulnya suatu perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak selalu merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah berdasarkan sifat. Yang pertama, rapat formal. Rapat formal adalah rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu, menurut ketentuan yang berlaku dengan persetujuan secara resmi, mendapat undangan. Yang kedua adalah rapat informal. Rapat informal adalah rapat yang diadakan tidak berdasarkan suatu perencanaan formal. Rapat terjadi
setiap saat kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Rapat informal dapat terjadi secara kebetulan, karena para pesertanya bertemu dan membicarakan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Ketiga adalah rapat terbuka, adalah rapat yang dapat dihindari oleh setiap anggota. Menteri yang dibahas bukan masalah yang bersifat rahasia. Yang keempat adalah rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta khusus atau tertentu yang dibahas menyangkut masalah-masalah yang bersifat rahasia. Yang selanjutnya berdasarkan jangka waktu. Pertama yaitu rapat mingguan. Adalah rapat yang diadakan sekali dalam seminggu, yang membahas masalah-masalah rutin yang dihadapi oleh masing-masing peserta rapat. Kedua adalah rapat bulanan. Rapat bulanan adalah rapat yang diadakan sebulan sekali, tiap akhir bulan, untuk membahas hal-hal atau peristiwa pada bulan yang lalu. Selanjutnya adalah rapat yang baik. Agar tujuan rapat sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rapat. Dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik adalah seorang yang aktif berwawasan luas, cakap dapat memberikan bimbingan dan pengarahan pada saat rapat berlangsung, dapat berbicara dengan jelas, bersikap tegas, tidak mendominasi pembicaraan, dan tidak otoriter. Memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota untuk memberikan suaranya. Yang kedua adalah suasana rapat terbuka. Artinya tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Tiap anggota rapat berbicara secara terbuka, objektif, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang negatif terhadap peserta rapat yang lain. Yang ketiga adalah tiap peserta rapat berpartisipasi aktif dan hindari terjadinya monopoli pembicaraan. Yang keempat adalah selalu mendapat bimbingan dan pengawasan. Pimpinan rapat berfungsi sebagai pemberi bimbingan, pengarahan, kemudahan terhadap para peserta rapat. Pimpinan harus mampu mengadakan pengawasan terhadap jalannya rapat. Pengawasan terhadap para peserta rapat baik secara kelompok maupun secara individu, agar pembicaraan tidak menyimpang dari tujuan rapat. Yang kelima adalah hindari perdebatan. Suatu saat, suatu rapat tidak efektif apabila terjadi debat yang berkepanjangan tanpa arah sehingga menghabiskan waktu dan tujuan rapat tidak tercapai. Yang keenam adalah pertanyaan singkat dan jelas. Selanjutnya adalah rapat yang efektif. Pimpinan rapat dapat menciptakan rapat yang lebih efektif dengan menggunakan cara-cara praktis yang telah mendapat rekomendasi dari para top manajer, pakar bisnis, dan buku-buku yang membahas ini. Cara ini bahkan bisa langsung diterapkan untuk mendapatkan solusi yang lebih cepat dan lebih efektif. Yang pertama adalah agenda rapat. Buat suatu agenda yang jelas dan mampu menghasilkan solusi yang tepat. Bukan hanya sketsa, tetapi juga deskripsi dari apa yang akan dibicarakan, sehingga mereka tahu hasil apa yang ingin didapat. Peserta melakukan presentasi harus menyiapkan semua bahan dengan lengkap agar dapat menyelesaikan presentasi sesuatu yang telah ditentukan. Agar lebih jelas, berikan lembaran agenda pada setiap peserta rapat. Tentu saja agenda yang ditulis secara detail, bukan hanya berisi tema,
karena hal ini sangat rentan melenceng. Agenda rapat sebaiknya hanya berisi permasalahan yang memang tengah dialami. Sebab kebanyakan rapat bukan hanya membahas hal yang bermasalah, bahkan yang tidak bermasalah juga dibicarakan, sehingga orang yang tidak bermasalah pun terpaksa harus berbicara di dalam rapat. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi agenda rapat dengan cara membaginya terlebih dahulu, sehingga peserta rapat dapat mempersiapkan materi tentang topik yang akan dibahas di dalam rapat. 3. Jadwal rapat. Jadwal yang baku akan membantu para manajer mendapat laporan secara tepat waktu dan mendisiplinkan para karyawan untuk menghadiri rapat. 4. Perhatikan situasi. Beberapa manajer mampu membuat rapat menjadi efektif dan efisien, tetapi juga ada manajer yang memaksakan keputusannya pada peserta rapat agar rapat bisa cepat selesai. Rapat efektif bukan dilihat dari waktu pelaksanaan yang singkat, tetapi bagaimana kita mampu mempertemukan pendapat yang berbeda dengan situasi yang nyaman dan kondusif. Yang kelima, pengambilan suara. Pengambilan suara merupakan cara singkat untuk mendapat keputusan. Pengambilan suara dapat diambil bila diskusi yang terjadi tidak memperlihatkan gambaran keputusan yang terang dan tidak ada mayoritas mutlak. Sebelum melakukan proses pengambilan keputusan, voting akan lebih mempercepat pengambilan keputusan, sehingga mereka harus siap menerima apapun keputusannya. Yang keenam adalah batasi masalah diskusi. Para pakar menyarankan untuk membahas permasalahan berbeda di rapat yang berbeda pula. Saat membuka rapat, jelaskan bahwa mereka hanya akan membahas permasalahan tertentu. Topik yang memerlukan diskusi dilakukan pada rapat yang khusus mendiskusikan masalah tersebut. Untuk mendapat keputusan, maka diperlukan rapat khusus pengambilan suara. Pembatasan ini memberikan anggotanya untuk lebih siap dalam mencari solusi dan menetapkan pilihan di luar rapat, sehingga hasil yang didapat pun memuaskan dan rapat pun telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah perencanaan rapat. Perencanaan rapat memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan produktivitas rapat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan rapat yang sifatnya resmi adalah sebagai berikut. 1. Persiapan ruangan dan tata ruang rapat. Persiapan tata ruang rapat berdasarkan pertimbangan, yaitu jumlah partisipan, hubungan masing-masing partisipan, level keintiman, jenis rapat, diskusi, presentasi, kuliah. Apakah kita ingin meningkatkan atau memperkecil interaksi? Yang kedua adalah persiapan administrasi, yaitu membuat surat undangan rapat, menyusun acara agenda rapat, menyusun daftar hadir, mempersiapkan bahan rapat, persiapan peralatan rapat, membuat catatan hasil rapat, not tulis, dan pengiriman hasil rapat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.